Oke, Bu. Ready? Halo Bapak dan Ibu, sudah selesai yang sholat zuhur, sudah sholat zuhur, yang sudah makan semuanya? Yang sudah makan juga angkat tangannya. Yang sudah makan, oke. Ya, sudah siap. Nih, Tessa habis sholat. Ya, Ibu Tessa. Ibu Tessa. Dadah. Buit sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Iya, Bu. Selesai. Buit Sudah ada Bu Saida. Buit belum aktifin kamera ya? Ya, sudah Bu Saida. Sudah Bu Saida. Oke, Bapak dan Ibu baru 60. Tadi 110. Tadi bergerak antara 110, 106, 104 loh Pak Agung. Ya tadi masih gitu. Terima kasih Pak Agung. Bu Wit tadi terima kasih. Waktu sesi pertama sesi Pak Agung, Bu Wit juga aktif. Iya Bu, dengan senang hati. Iya. Yang sudah aktif, silakan kalau tadi pilih zoom-nya, sekarang diaktifkan lagi. Sementara nanti boleh dimatikan kameranya, nggak masalah. Yang penting Bapak dan Ibu mendengar suara Ibu Widya. Bu, kita tertib waktu ya, kita mulai saja ya Bu. Walaupun siap Bu. Oke, baru 60. Baik. 66. Baru 66 orang Bu. Ayo. Terserah Bu Saida. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, Isoma sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Andai mengantuk, silakan disediakan kopi atau apa dulu. Kopiku juga boleh di dekat Bapak dan Ibu. Seperti disampaikan waktu yang pertama makan permen kopi kok. Seperti disampaikan Bapak dan Ibu, yang pertama waktu sesi pertama Bapak dan Ibu jangan mondar-mandir, jangan pastikan cas modanya Bapak Ibu, apa itu Android, apa itu laptop atau HP sudah aktif dan sudah penuh baterainya. Oke Bapak dan Ibu, sore hari pulang dari pasar raya. Pulangnya naik bus Transjakarta. Selamat bergabung Ibu Widya dalam webinar guru YPIP sesi kedua. Siapa Ibu Widya? Saya baru WA Bu, kurikulum vitae saya ke HP-nya Bu Saida deh. Iya. Bu Widya ini adalah narasumber langganan kita YPIP. Begitu saya minta biodata posisi beliau belum dikirim sampai sekarang. Ternyata beliau ingin langsung memperkenalkan diri beliau kepada Bapak dan Ibu. Yang jelas nama lengkap beliau adalah Ibu Widya Ningtyas. Tuh kan saya jadi tertunggak. Ibu Widya Ningtyas Sistaningrum, SEME. Beliau saat ini aktif sebagai Widya Suara di LPMP Provinsi DKI Jakarta. Siapakah? Seperti saya sampaikan tadi, Bu Widya ini, kalau tadi narasumber kita ganteng, yang sekarang narasumber kita cantik sengaja agar Bapak dan Ibu, terutama Bapak-bapak, jangan ngantuk karena habis makan. Bu Widya, sepenuhnya forum ini kami serahkan kepada Bu Widya. Bapak dan Ibu angkat tangan, dan yang ada di sini tepuk tangan untuk Ibu Widya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, senang saya bisa berjumpa ini dengan Ibu Saida
Edip Hanum, ada Pak Fahri ya. Saya tadi lihat ada Bu Endah juga ya. Pak Rudi ada ya Pak ya? Ada teman-teman yang mudah-mudahan kita tidak asing lagi ya. Nah, Bu Saida, saya mau bertanya Bu Saida, waktu saya sampai jam berapa ya Bu Saida ya? Bu Saida? Bu Saida? Oke. 14.30. Waktu saya sampai 14.30 ya. Oke. Itu udah sesi tanya jawab Baik. ya. Ya. Oh, baik. Iya. Berarti ikan sepat, ikan gabus deh. Berarti saya harus langsung ini. Karena hanya sampai jam 14.30 sudah termasuk tanya jawab ya Bu Saida Edip ya. Oke. Ya. Kemarin Pak Agung bilang minta HOTS ya. Kemudian oke, saya tambahkan dengan RPP. Tadi waktu saya menyimak, ternyata Bapak Ibu blended juga ya. Blended learning ya. Oke. Kalau gitu saya gabung-gabung ya. Saya gabung-gabung. Nah, saya gabung-gabung, saya harus memberikan secara cepat ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat belum di screen Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Lihat, Ya, kelihatan sudah, Bu. Ya, Bu. Oh, belum terlihat. Oke, sebentar. Iya. Sudah terlihat ini? Nah, Sudah, Sudah? Bu. Sudah. Ya. Sudah Oke, jelas, baik. Bu. Baik. Sudah ya? Baik. Sudah, Bu. Waktu kita sangat singkat, sehingga juga akan memberikan secara cepat ya Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan secara cepat. Saya rangkum ini di satu judul. Judul ini baru RPP dan HOTS dalam blended learning. Ya, RPP dan HOTS dalam blended learning. Waktu kita jam sekarang pukul 13 lewat 12, lewat 15 sampai dengan 14.30. Ya. Jadi ini penyampaian materi, kemudian tanya jawab. Kita buat 14.15 sampai 14.25 dan refleksi 14.25 sampai 14.30. Kalau Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan, nanti tanya jawab selanjutnya by luring ya. Nanti kita bisa pakai Google Classroom ya. Oke. Nah, saya minta Bapak Ibu potret ini ya. Nanti tolong Bapak Ibu isi ya di sini ya Bapak Ibu ya. Bisa, saya juga sudah share ke WA-nya Bu Saida ya. Minta tolong di-share juga Bu Saida. Ini dipotret saja, https ya, /bit.ly/lkypipii ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sambil mendengarkan ya, bisa sesudah sesi ini Bapak Ibu bisa isi ya. Oke. Nah, Ibu Bapak, pada saat kita ada musibah corona, pandemi, siap nggak siap, ya, terus bisa nggak bisa, ya, kita harus mulai masuk ke era revolusi industri 4.0 atau 5.0. Familiar atau belum Ibu Bapak dengan berbagai aplikasi, berbagai pilihan LMS, ya, dan juga berbagai medsos yang Bapak Ibu pakai, ya, Bapak Ibu tetap harus kemudian memakai itu semua. Oke, itu yang tadi banyak dibicarakan ya oleh Pak Wurdono maupun Pak Agung, ya, sehingga saya tidak masuk ke ranah itu, ya. Itu tools atau alat dan banyak sekali pilihan tools yang bisa Bapak Ibu ambil, ya. Tetapi apapun tools yang Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu mau pakai blended di dalamnya Flip, ya. Bapak Ibu mau murni WA group, Bapak Ibu mau konvensional karena daya dukung tidak ada. Kasarnya misalnya semua tugas taruh di sekolah, Bapak Ibu nyuruh murid datang ngambil tugas ngumpul lagi. Apakah itu salah? Nggak salah, silahkan, boleh gitu loh. Boleh banget gitu. Apapun yang Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu tetap harus melakukan 4 poin ini.
Poin pertama adalah Bapak Ibu mesti ngelompokin materi. Ya. SDKI udah melakukan analisis materi esensial. Ya. Terus Bapak Ibu mesti ngelompokin apa? Aktivitas gitu loh. Mana yang jadi aktivitas guru, gitu toh? Mana yang jadi aktivitas siswa, ya kan? Mana yang menjadi aktivitas antar siswa. Oke, ya. Terus apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu mesti menentukan tools digital. Gitu. Ya. Bapak Ibu mesti milih saya mau pakai apa nih gitu. Ya. Terus apalagi yang Bapak Ibu harus buat? Bapak Ibu harus membuat skemanya tersebut, skema aktivitas tersebut, penugasannya, pengumpulannya sampai penilaiannya. Gitu Bapak Ibu. Ini apapun ya yang Bapak Ibu pakai kayak apa, tetap Bapak Ibu pakai 4 ini. Oke. Tadi ada yang bertanya tentang prinsip dari PJJ. 3 hal. 1, karena PJJ kita COVID, Pak Menteri bilang nggak harus berpatokan pada kurikulum. Nggak harus semua tersampaikan. Kalau nggak harus semua tuntas, dirapel dong di semester 2. Dirapel nggak kira-kira? Enggak, kalau Bapak Ibu memakai blended ya, dan flip itu mengikuti 4 poin yang tadi saya bilang. Gitu loh. Ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana strateginya supaya tidak dirapel di semester depannya gitu. Terus yang kedua, mesti ada komunikasi intensif antara guru, orang tua dengan siswa. Gitu. Ya. Di sekolah-sekolah negeri, kalau SMA umumnya itu sekitar 2-10% yang dapat KJP misalnya. Kalau SMK ada yang 85% dapat KJP. Ada yang 90% dari total siswa itu dapat KJP. Kalau sudah kayak begini, respon siswa itu rendah biasanya. Betul nggak? Makanya tadi ada yang ngeluh kan, kita udah ngasih tugas, kita udah upload materi, tapi kok ada beberapa anak yang no respon gitu kan. No responnya kenapa? Bukannya dia nggak peduli, enggak. Tetapi dia tidak memiliki daya dukung. Gitu Bapak Ibu. Masalahnya itu. Sehingga harus ada komunikasi yang intensif di sini. 3, pembelajarannya fleksibel. Ya, pembelajaran fleksibel itu berarti ya, misalnya itu 6 kali 45 menit ya, maka 6 kali 45 menit itu jangan disamakan Bapak Ibu mindahin ya pembelajaran di kelas di online. Memang itu satu pilihan. Ya, online learning itu satu pilihan. Dan saya pernah melakukan itu babak belur Bapak Ibu. Jadi bisa aja siswa itu disuruh dari jam 06.30 sampai jam 14. Seperti yang tadi diangkat oleh Pak Wurdono, iya kan? Impossible, murid disuruh duduk dari 6:30 sampai jam 2. Tapi saya katakan possible. Jika apa? Jika memang daya dukungnya ada. Ya enggak? Gitu loh. Daya dukung siswa, daya dukung murid, daya dukung guru, sekolah, ya kan? Ada. Tetapi Bapak Ibu, kan ini kan situasinya kan tidak semua bisa mendukung ini. Sehingga kami mengatakan fleksibel saja. Jadi 6 kali 45 menit tersebut silakan Bapak Ibu atur. Ya. Berapa persen itu siswa computer station, berapa persen collaboration station, berapa persen, terus berapa jam Bapak Ibu desain, Bapak Ibu ketemu mereka di ruang kelas, gitu. Nah, tadi ada yang menanyakan RPP-nya kayak apa? Kita kembali ke Surat Edaran nomor 14 tahun 2019. Gitu. Ya. Kita kembali ke situ. Ya. Itu yang dimaksud bukan RPP 1 lembar.
Tetapi RPP yang meliputi 3 hal. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah pembelajaran, ada penilaian. 3 itu aja. Bentuknya kayak apa? Bebas. Bebas bentuknya Bapak Ibu. Contoh, mau bentuk seperti ini? Boleh. Ya. Mau bentuk seperti ini? Bisa. Gitu. Mau bentuk seperti ini? Ini nyebutin dulu. Ada KD, ya. Di atasan kalau Terus ada piring tiga. penilaiannya di bawah, silahkan. Mau bentuknya seperti ini? Ya. Ada KD, ada IPK, ada model waktu, silahkan. Oke. Yang penting ada 3 itu. Gitu. Bu, saya buatnya 13 komponen, terserah boleh. Asal 3 ini ada di 13 komponen. Gitu. Ya, ini kita lewati dulu. Oke, ini kita lewati. Nah, prinsip merancang PBB, ya, PJJ maksudnya, Bapak Ibu pasti melakukan analisis materi esensial, analisis KD. Udah? Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu menentukan modelnya. Terus Bapak Ibu menentukan tools-nya. Bapak Ibu membagi mana yang offline, mana yang online. Gitu kan? Ya enggak? Terus Bapak Ibu mencari sumber belajarnya. Bapak Ibu menentukan sumber belajar ini saya buat sendiri, saya adopsi, saya modifikasi, atau saya apakan? Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Ya. Terus prinsipnya Bapak Ibu harus mengaplikasikan media digital dan non-digital. Ya. Terus memfasilitasi antar siswa itu untuk berkolaborasi. Kolaborasinya bukan hanya siswa dengan siswa, tapi siswa dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan guru, dengan dunia digital. Terus guru prinsipnya harus memahami learning style, gaya belajar, thinking style, cara berpikir anak, kondisi fisik dan psikis, sosial, ekonomi, dan budaya siswa. Jadi pada saat Bapak Ibu PJJ itu efektif, gitu. Pada saat Bapak Ibu pakai Google Meet, ya, atau pakai Zoom seperti ini, gitu. Bapak Ibu tidak bisa juga harus mewajibkan semua buka video, bandwidth-nya gede, gitu kan ya. Tutup boleh, tetapi sewaktu-waktu Bapak Ibu panggil namanya, si siswa merespon. Artinya dia ada, dia hadir dalam PJJ kita. Itu salah satu contoh. Prinsip yang selanjutnya adalah melibatkan orang tua dalam PBM. Ya, modelnya kayak apa sih PJJ sama? Model di PJJ itu sama dengan di konvensional. Ya, tetap aja kita diberi pilihan ada 7. Ada tambahannya production based training, ya, ada teaching factory, bisa, semua bisa gitu. Ya kan? Jadi nggak ada beda. Lalu bedanya di mana gitu kan? Ya, bedanya di mana? Ya. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu bicarakan mulai dari pagi, blended learning. Ya Bapak Ibu ya. Di dalam blended learning itu kita lihat di sini, ya, ada ya learning style yang bisa Bapak Ibu pilih juga, ya. Flip classroom. Apa itu flip classroom? Ya, kalau sekarang saya, kalau buat teman-teman yang normatif adaptif ya, saya yakin flip kok, nggak ada yang blended. Betul nggak? Gitu ya. Karena apa? Kan kita kan nggak boleh masuk. Kita nggak boleh tatap muka. Pasti pakainya flip. Saya juga suka flip gitu. Caranya gimana kalau flip itu? Kelompok materi yang bisa anak-anak pelajarin sendiri, yang kompetensinya itu dia bisa dapat sendiri, ya kan? Kelompokkan di satu folder. Kelompokkan materi yang harus membutuhkan pendampingan guru, ya, di mana kompetensinya itu hanya bisa dibentuk dengan intervensi guru, kelompokkan satu folder. Oke? Nah, materi-materi dan kompetensi yang bisa dicapai secara mandiri, ya,
itu berikan ke siswa. Rumahnya mana? Terserah. Dinas DKI kan punya MOU dengan Google Suite Education kan, dengan Google kan. Ya udah kalau mau pakai Google, pakai aja Google gitu kan. Anak-anak suruh pelajari sendiri. Ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kita bertemu, ini udah dijelaskan berulang kali tadi ya. Kemudian ada lab rotation, ada station rotation, ada individual rotation. Saya akan berikan contohnya seperti ini. Gitu Bapak Ibu. Ya. Ini yang tadi saya maksud gitu loh. Jadi pada saat ini time management. Bedanya RPP konvensional ya dengan RPP PJJ di mana gitu kan. Pada saat tidak ada pandemi COVID, Bapak Ibu, maka dari jam 6.30 sampai jam 14 yang tadi Pak Wurnono bilang, kan ada di IP semua, betul nggak? Ya kan? Seluruhnya ada di bawah kendali guru. Nah, tapi ada pandemi ini bagaimana gitu kan? Oh, ternyata anak-anak itu kelasnya di rumah masing-masing. Ya, sehingga ada berbagai pilihan. Salah satu optionnya adalah seperti ini. Ya. Jadi yang bergambar televisi artinya saat Bapak Ibu merancang RPP PJJ, Bapak Ibu sudah menentukan, gitu loh. Apa yang Bapak Ibu tentukan? Yang Bapak Ibu tentukan, ya kan? Bagian mana, materi mana, ya, kompetensi yang mana, yang saya desain, murid saya itu relasinya dengan bahan ajar. Ya, dengan komputernya, dengan HP-nya. Oke. Bagian mana, materi mana, aktivitas mana, ya, dan butuh waktu berapa lama, ya kan? Lembar kerja atau job sheet atau LK-nya kayak apa, ya? Dari RPP ini yang saya kondisikan, saya desain, siswa itu berinteraksi dengan temannya, sesama siswa. Terus pakai apa nih, gitu kan? Mau pakai WA group, ya kan? Mau pakai Google juga, ya? Pakai Webex, Zoom, terserah. Gitu Bapak Ibu. Oke. Poin ketiga. Bagian mana, materi mana, aktivitas mana, kompetensi mana yang Bapak Ibu mau setting, itu harus ya Bapak Ibu ketemu dengan semua siswa. Dan berapa lama dibutuhkan. Gitu. Ya. Pakai tools apa, pakai aplikasi apa, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan station rotation chart. Sehingga dari sini, Ibu Bapak, ya, kemudian kita bisa mengambil contoh misalnya untuk pelajaran bahasa misalnya. Ya. Kita merancang ide dasar dari RPP-nya seperti apa. Ya, ide RPP itu ada di langkah pembelajaran. Skenario pembelajaran. Langkah pembelajaran di sini akhirnya ya dari cara berpikir yang tadi saya bagi menjadi 3. Pre-writing, writing, post-writing. Di pre-writing, siswa menyaksikan tayangan video yang dibuat oleh guru atau diambil dari sosmed. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Bapak siapa tadi ya? Yang dari IT ya. Enggak ke Uber Pak kalau buat video Pak. Tadi toh Bapak siapa tadi? Ya. 15 video baru kemudian kita bisa ini, kita bisa running well gitu loh. Tapi kalau sekarang impossible gitu Ibu Bapak. Ya. Jadi videonya itu dari mana terserah. Tetapi pada saat menyaksikan tayangan video yang harus Bapak Ibu siapkan juga selain video itu lembar kerja,
wajib hukumnya kalau di PJJ. Gitu loh. Jadi saat siswa menyaksikan video, siswa juga sudah mendapat lembar kerja. Dan siswa menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja itu. Sehingga disitulah siswa melakukan eksplorasi. Ya, siswa juga dapat menambah eksplorasinya dari sumber belajar yang lain sesuai instruksi guru. Jadi di sini yang dipakai apa? Ya, adalah video, website, YouTube, ya enggak? Ya. Sesi yang kedua yang writing, siswa merumuskan draft jawaban. Ya. Tetapi secara sendiri, personal atau bersama teman. Oh, guru merancangnya bersama teman. Pakai apa nih? WA. WA kan sekarang bisa berdelapan Bapak Ibu. Vicon kita kan? Bener nggak? Iya kan? Pakai WA. Sesudah itu, siswa menuliskan jawaban atau temuan dari hasil diskusi tersebut di online platform. Ya. Bisa pakai Padlet atau LMS. Oke? Nah, kemudian ya, siswa melihat komentar dari siswa mendiskusikan masukan dan tanggapan dari kelompok lain itu dalam kurung via WA. Setelah itu siswa merevisi jawaban di Padlet atau LMS. Itu yang sesi writing. Ini inti dari RPP pelajaran, gitu ya. Post writing-nya gimana? Siswa membuat poster atau video berdasarkan tulisan di Padlet. Siswa mengumpulkan poster atau video itu secara online di LMS yang disediakan guru. Siswa melakukan penilaian proses video tersebut ke media sosial, baik via YouTube ataupun Instagram. Oke, ya. Kemudian siswa menulis refleksi pembelajaran. Oke. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ide dasar dari langkah pembelajaran, ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya jelaskan flip classroom. Sebenarnya sih kalau buat DKI ya, yang buat daerah-daerah zona merah itu rata-rata flip lah. Gitu. Yang blended masih ini ya, masih jarang ya, jarang sekali. Ya. Orang tua masih banyak tidak setuju gitu ya, khawatir. Ya. Jadi flip itu anak belajar, sesi anak belajar sendiri, kemudian mereka mengikuti proses bernalar itu memakai collaboration station, ya. Nah kemudian baru bertemu dengan guru di dunia maya. Nah, pertanyaannya lagi, tadi ada seorang guru bertanya, bagaimana kalau nggak support kuota, ya kan? Terus jaringan, ya, nggak support. Ya udah, pakai WA aja, terus nggak apa-apa. Ini contoh skenario pembelajaran pure murni memakai WA tok. Yang saya buat di sini ada tahap awal, proses akhir gitu loh. Ya. Ini hanya pakai WA, nggak pakai apa-apa, Pak. Ya. Jadi WA-nya, grupnya itu dibuat 2. Ada grup satu arah, ada grup multi arah gitu kan. Ya. Yang grup satu arah hanya bisa dari guru ke siswa. Grup multi arah berarti siswa bisa berdiskusi sama teman yang lain dan dengan guru gitu kan. Ya. Kenapa harus begitu? Kalau dijadikan satu, susah nyekrolnya nanti untuk cari instruksi penting misalnya kan. Ya. Nah, kemudian jangan lupa juga membuat aturan. Ya, aturan pada saat melakukan PJJ ya. Di tahap proses juga begini. Video dikirimnya pakai WA, ya kan? Anak
Lihatnya ya pakai WA gitu ya. Jadi semua hanya memakai WA di sini. Apakah itu salah? Tidak salah, ya. Karena memang kita sesuaikan dengan daya dukung Bapak Ibu. Nah, tetapi intinya aktivitas di dalam PJJ ini ada yang short, ya kan? Ada yang menyeluruh, ya, comprehensive learning activities, ya. Ada yang project. Tapi ingat, project itu berbeda sama penugasan Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat di sini, tadi ya, project itu beda sama penugasan, ya. Tapi dari hasil, nah ini dia, ya. Kalau teman-teman di DKI banyak yang melakukan penugasan, belum project. Semua jenjang dari SD sampai SMK, ya. Kalau ini doing project, mengerjakan project. Kalau ini pembelajaran berbasis project. Nah, sebenarnya yang diharapkan kalau di PJJ itu, ya, kalau mau ideal, pembelajaran berbasis project, gitu. Tetapi kita semua sangat paham karena apa kan tidak siap. Kementerian juga nggak siap, dinas nggak siap, guru nggak siap, siswa nggak siap. Karena ini kan bukan by design, tetapi by accident kan, karena ada corona kita jadi PJJ gitu kan. Jadi yang kita lakukan selama ini doing project, not project based learning gitu loh. No problem, nggak apa-apa gitu Bapak Ibu. Yang penting kan selalu kita melakukan penyempurnaan, pembaharuan gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang dikeluhkan yang ini tadi kan, pada saat berdiskusi dengan Pak Agung kan, ya kita jadi pilih strategi kayak apa nih gitu kan, ya. Kalau Kronos, high bandwidth misalnya gitu kan, ya. Atau kita pilih yang low bandwidth, ya. Ya wes lah, email aja nggak apa-apa, pakai email misalnya kan, pakai SMS, WA gitu kan, ya. Kalau yang dua-duanya high bandwidth, high immediately, ya kan, itu ada video conference, audio conference gitu ya. Nah ini yang tadi didiskusikan oleh Bapak dan Ibu, gitu. Tapi intinya Bapak Ibu, di dalam PJJ itu, semua harus imbang. ICT knowledge-nya ya itu dibutuhkan, dimiliki oleh Bapak Ibu guru dan juga siswa gitu. Tapi jangan kita kehilangan apa? Kehilangan subject matter-nya. Pengetahuannya itu hilang gitu. Kita fokus di situ, kita nggak merhatiin materi-materi yang memang prasyarat dan penting yang harus dikasih ke murid gitu. Jangan juga pedagogiknya hilang gitu, ya. Jadi di kelas maya kita itu ya juga tetap kita harus memiliki taktik untuk untuk terimplementasikannya semua prinsip-prinsip pedagogik gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kalau ini model rancangan pembelajaran berbasis kebutuhan individu siswa. Ya, oke. Ini contoh contoh untuk mappingnya, ya. Nah, kita diburu oleh waktu. Kita hanya punya waktu 1 jam, 15 menit. Ya, saya singkat-singkat aja. Hotsnya di mana, gitu kan? Bu, gimana hotsnya PJJ, gitu. Bagaimana hotsnya PJJ, Bapak Ibu? Misalnya. Ya, kalau kita lihat, ya, hotsnya PJJ bertumpu banget sama literasi. Benar, bertumpu banget sama literasi. Ya, literasi itu harus bersifat multiliterasi. Mana tadi ya? Ini dia, literasi lintas kurikulum, Bapak Ibu. Gitu. Dan itu manfaatkanlah, ya. Tools yang Bapak Ibu pilih. Upload. Ya. Lintas kurikulum atau lintas mata pelajaran. Ya. Hotsnya di mana? Begini. Yang fakta-fakta ini, yang konsep-konsep,
Oke, kalau siswa bisa mandiri, mandiri aja, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Terus, yang meta, prosedur, yang harus bersama murid yang lain, dan harus bersama guru, ya, itu yang dimasukkan ke dalam, ke dalam skenario pembelajaran, ya, yang melibatkan teman dan guru. Oke, hotsnya di mana? Ya, hotsnya adalah ya kita mengangkat isu-isu yang kontekstual, ya, dari materi yang ada, yang skupnya bisa lokal, nasional maupun global. Gitu Bapak Ibu. Hotsnya caranya bagaimana? Kita lihat di sisi sebelah kanan. Ya, berarti isi lembar kerja Bapak Ibu itu mesti membuat anak berpikir kritis. Isi lembar kerja yang Bapak Ibu share ke siswa, tugas-tugas yang Bapak Ibu kasih mesti mensupport kreativitas siswa. Gitu. RPP yang dibuat ya mesti membuat anak itu menjadi anak-anak yang literate atau siswa-siswa yang literate. Skenario belajar yang Bapak Ibu desain buat siswa-siswa, buat mereka harus berkolaborasi sama temennya, gitu Bapak Ibu. Nah kalau yang sifatnya praktek bagaimana Bu? Ingat, pada saat Bapak Ibu memberi penugasan yang sifatnya praktek dan membutuhkan bahan-bahan, prinsip PJJ ya mesti zero. Jangan memberatkan siswa dan orang tua. Kalau bisa 0-0 gitu loh. 0 biaya. Makanya di dalam PJJ ya ada satu aktivitas yang penting yang dilakukan guru. Bagaimana guru memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar siswa untuk siswa bisa belajar. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat ya. Kalau tadi saya katakan hots itu merujuk pada cara belajar anak, sekarang hotsnya bagaimana kalau untuk di assessment atau di penilaian? Ya, saya akan kaitkan sedikit aja dengan AKM. Ada sesuatu yang bergeser di sini. Ya, apa yang bergeser? Yang bergeser adalah di assessment. Karena ujian nasional udah nggak ada. Ya, karena ujian nasional udah nggak ada, maka penggantinya apa? Assessment kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi bagaimana membuat HOTS di era sekarang, semua guru ya dalam merancang penilaian, ya tolong mempertimbangkan mengingat kemampuan bernalar yang bersifat numerasi dan literasi. Karena waktu saya jelaskan sedikit, ya. Intinya, guru mengambil satu tema. Dari satu tema itu bisa dibuat beberapa soal dengan beberapa grade atau gradasi. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Temanya waktu dekomposisi. Apa itu dekomposisi gitu kan? Ya. Setiap material sampah kan akan mengalami penguraian Bapak Ibu. Jadi material sampah ini dapat berupa organik, sampah anorganik. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna itu disebut waktu dekomposisi. Oke. Kemudian guru menyajikan waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Yang sebelah kiri Bapak Ibu lihat, itu tabel waktu dekomposisi sampah organik. Kulit pisang hancurnya 6 minggu. Kulit jeruk hancurnya 5 bulan. Kantong kertas hancurnya 8 minggu.
Sisa apel hancurnya 2 bulan. Kertas tisu hancurnya 5 minggu. Oke. Samping kanan, guru ngasih ya stimulusnya waktu dekomposisi sampah anorganik. Gitu. Ya. Plastik hancurnya 400 tahun. Baja hancurnya 100 tahun. Kaleng aluminium hancurnya 250 tahun. Kulit sintetis hancurnya 500 tahun. Oke. Satu tema. Stimulusnya dalam bentuk definitif dan tabel. Stemnya mana stemnya? Ya. Kita lihat stemnya, ya. Kita lihat di sini. Sampah anorganik lebih lama terurai dibanding dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Pilihannya 100 tahun, 10 tahun, atau 375 tahun, atau 475 tahun, atau 575 tahun. Ini topiknya waktu dekomposisi, tetapi guru membuat soal HOTS-nya, ya kan? Understanding. Oke. Tetap topiknya dekomposisi. Stimulusnya tetap sama. Tetapi guru membuat soal untuk applying. Gitu. Ya. STEM-nya apa? Siswa disuruh baca tabel sama diagram. Kalau tadi tabel aja, sekarang sama diagramnya. Gitu. Ya. Terus ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Terus pernyataan itu dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Kemampuan bernalar. Guru pemasaran, guru multimedia misalnya ya, guru akuntansi gitu. Terus apalagi guru administrasi perkantoran. Ya. HOTS-nya ambil satu topik. Gitu. Linkkan antara numerasi dan literasinya. Buat beberapa soal. Ini contoh dengan topik yang sama, tetapi soal yang berbeda. Sifatnya reasoning, making, decision. Contoh lagi di bawahnya. Oke. Ya. Oke. Ya. Selayang pandang ya, Bapak Ibu ya. Selayang pandang. Sebentar. Ya. Nah, kemudian saya ingin mengembalikan kita kepada apa? Kepada PJJ. Ya. Apa-apa saja yang harus kita perhatikan ya dalam kita merancang pembelajaran PJJ. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya akan new share sebentar. Kembali kemari. Jadi ya. Nah, ini tadi hal-hal yang tetap kita jangan abaikan. Walaupun pemerintah mengatakan, oh tidak harus tuntas, nggak apa-apa, gitu kan. Makanya kan yang komplain, bagaimana mutu pembelajaran kita kalau seperti ini terus, gitu kan. Nah, makanya tadi di 40 menit pertama ini, ya, saya fokuskan pada apa? Selayang pandang tentang poin-poin di dalam RPP, kemudian selayang pandang tentang HOTS-nya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sisa waktu yang ada, ya, saya ingin kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Dengan saya menunjukkan poin-poin apa sih yang mesti kita pertimbangkan, ya, dalam kita mengelola PJJ ini, gitu ya. Poin-poin apa yang harus kita pertimbangkan? Oke ya. Pertama, oke, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Jenis bahan ajar apa sih yang paling sering kita pakai selama PJJ? Nah, itu kan? Ya. Apakah modul,
kegiatan siswa, ya. Lembar kerja siswa, handout. Nah, pertanyaan saya, teman-teman di IP ini gitu ya, ini paling dominan, ini kayak yang mana gitu. Bapak Ibu bisa lihat kan tayangan ini ya? Oke ya, sebentar. Saya akan lihat Maria Sipayung. Halo Ibu, mana Ibu Maria Sipayung? Ibu Hartati, Ibu Hartati ada? Ada Ibu. Dalam. Oke. Ya. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Bapak Ibu ini contoh konkret ya. Kalau Bapak Ibu ngajar, menyapa nama anak, siswa, langsung respon berarti siswa tersebut ada. Bu Hartati, ya, di dalam PJJ kita harus menyiapkan Hanjar. Hanjar ini yang saya tayangkan di sini, di depan. Kelihatan kan ya Bu ya? Kelihatan Bu. Oke. Ya. Ibu urutkan mana yang paling dominan Ibu pakai dan mana yang paling jarang. Ibu mengajar apa ya Bu Hartati? PPKN Bu. Sip. Silakan. PPKN. Just 1 minute. Silakan. Ya. Oh. Yang sering gitu ya Bu ya? Ya. Ya. Iya. Saya yang pertama buku pegangan siswa. Sip. Ya. Ya, yang Terus? kedua modul. 2 modul ya. Oke. Ya. Sip. Yang ketiga lembar kerja siswa. Iya, bagus. Terus? Yang keempat handout. Handout, iya, bagus. Yang Terus? kelima slide tayangan, bahan tayangan. Iya, iya. Oke. Ya. Terus? Yang paling jarang atau tidak pernah yang mana, Bu? Saya ini pamflet brosur. Ya, ya. Baik. Tepuk tangan buat Ibu Hartati dari tempat kita masing-masing. Ya. Bapak Ibu, ya Iya, Bu. memang PJJ itu memang wajib ya pakai buku pegangan siswa. Jangan tinggalin itu, ya. Kalau kemudian Iya, Bu. jawaban Ibu Hartati buat modul, pas banget. Berarti kan itu modul yang Ibu buat, ya kan? Berdasarkan materi yang mau dikasih kan? Iya, Bu. LKS wajib tuh. Wajib LKS. Coba Wajib. kita lihat kalau hasil survei kami ke SMK di DKI. Pertama, memang buku pegangan siswa. Yang nomor 2, lembar kerja siswa. Ya. Nomor 3, slide bahan tayang. Oh, yang nomor 2, video film. Ya. Terus yang nomor 5, modul. Jadi, salah kalau ada orang bilang, RPP sekarang mesti 1 lembar, yang enggak. Enggak ada. Nggak cukup. Ya. Nggak cukup. Jadi gini, oke, nanti saya share contoh RPP selembar, resmi dari Puskurbuk gitu loh. Dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB semua buat itu. Gitu. Ada gitu. Cuma sehalaman. Tapi pertanyaan saya, pada saat Bapak Ibu membuat itu sehalaman, gitu ya, dengan prinsip yang penting sehalaman, apakah kemudian atau Bapak Ibu hanya nyantumkan 3 yang jadi tuntutan surat edaran? Ada tujuan, ada langkah pembelajaran, ada penilaian. Tanya itu. Apakah kemudian guru tidak merancang bahan ajar? Bu Maria, tetap merancang bahan ajar kan guru-guru ya? Iya. Iya. Apakah kemudian guru-guru tidak menentukan media? Kan tetap menentukan media, gitu kan? Iya, menentukan. Iya. Jadi sebenarnya, ya kan? Kalau mau dibuat 1 halaman, yang penting teknik penyajiannya aja, buat infografis, videografis, bla 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 gitu ya. Tapi yang penting operasional. Oke? Jadi Hanjar ya.
Hanjar ini menentukan kualitas PJJ kita loh. Gitu. Ya. Bukan ada atau tidaknya, tetapi ya kan, isi yang ada di handout kita, isi yang ada di lembar kerja kita, isi yang ada di modul kita, isi video yang kita share ke siswa, itu yang menentukan kualitas pembelajaran kita. Ya, oke. Kita lihat di sini. Ini dia. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Ibu Hindun Haria, ada Ibu Hindun? Nah, kita coba lihat di sini. Ya. Bagaimana cara guru membuat bahan ajarnya? Pak Parjana, Assalamualaikum Pak Parjana. Saya tertarik dengan Pak Parjana karena kayaknya Bapak di bawah kafe itu ya, di bawah tenda ya. Iya, Pak Parjana, kalau Pak Parjana membuat materi yang mau dikasih siswa di PJJ, Bapak lebih dominan yang mana nih? Memanfaatkan bahan ajar yang udah ada sebelumnya, memodifikasi bahan ajar yang sudah ada sebelumnya, ya, atau memodifikasi bahan ajar lain yang sesuai dengan PJJ, Pak? Pak Parjana. Kayaknya mesti di-unmute dulu deh, Pak Parjana. Mic-nya masih ketutup, Bapak. Iya. Iya, Bu. Ya, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Bu. Ini lagi nyambi ini, Bu, nunggu dagangan. Oh, mantap. Entrepreneur, ya. Tadi anak siang, jadi siang gitu. Iya, Ya, iya. ini, Bu. Ya, kita berdasar kepada materi yang ada, terus dimodifikasi lah dengan Ya. yang baru gitu. Jadi karena memang kita udah ada pokoknya atau ya istilahnya silabus itu berdasar itu lalu nanti dikembangkan disesuaikan dengan kondisi gitu. Iya. Gitu. Oke. Tetap Ya, supaya berkembang ngajar apa materinya. ya? Saya ngajar Ya. PPKN, Bu. Sama tadi Ya, Bu. dengan Iya. ya. Iya, baik. Oke. Kalau kita lihat di sini SMK yang terbanyak memodifikasi ya dengan PJJ ya. Kita lihat lagi ya untuk berikutnya yang di bawah. Apa yang kita harus perhatikan dalam PJJ? Media pembelajaran yang paling banyak digunakan guru. Ya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau untuk YPIPI, Pak Reza Malik ini kayaknya yang paham banget ya. Pak Reza Malik ya. Bapak, kalau teman-teman di IP ini paling banyak favoritnya pakai apa nih ya Pak ya? Bapak, unmute deh Pak, mic-nya masih tertutup Pak. Halo Pak Reza. Ya, halo. Ya, silakan Bapak. Ya. Kalau setahu saya sih kalau yang di SMK itu Ya. kebanyakan selain Google Classroom, makanya dua, Google Classroom dan WA. Google Classroom dengan WA ya. Iya. Kenapa Bapak alasannya Google Classroom yang dipakai ya? Pertama karena aplikasinya simple dan tampilannya juga setidaknya lebih user friendly daripada kayak pernah saya pakai Schoology itu terlalu banyak menu. Jadi mungkin beberapa guru ada yang agak bingung kalau misalkan pakai Schoology kan. Jadi Google Classroom menurut saya masih yang paling simple tampilannya. Dari sisi tampilan ya. Iya betul. Iya. Untuk nilai ya, untuk diskusi, untuk semua ya. Ya, untuk anak ya, memang paling simpel ya. Kita lihat di sini di SMK ini memang di sini tetap yang terbesar masih menggunakan WA dia ya.
tetapi dikirimnya bahan tayangnya gitu loh, materi-materinya ya. Baru kemudian Google Classroom di 6,95 ya. Padahal menurut saya juga lebih simpel Google Classroom ya. Bapak pilih teman Bapak, siapa yang mewakili SMA untuk share apa yang paling banyak dipakai rekan-rekan SMA nih. SMA, sebentar, saya lihat dulu SMA. Bapak pilih siapa nih? SMA, siapa ya SMA ya? Teman SMA. SMA, waduh. Coba ada siapa nih? Bu Febi, coba Bu Febi. Bu Febi, Assalamualaikum. Bu Sifa. Oh, Bu Sifa. Ya, Bu Sifa. Bu Sifa, Assalamualaikum Bun. Ayo Bun, kita mau dengar suaranya Bunda. Bu Sifa. Iya. Bu Sifa mana ya? Ada tuh lagi connect, Bu, lagi connect. Connecting to audio, ya. Bu Sifa lebih familiar yang mana nih? Siswa-siswa YPIP? Ya, yang pertama Google Classroom. Tetap Google Classroom ya, sudah familiar ya? Ya. Oke. Terus? Kemudian WA. Iya. WA ya. Oke. Hangout menggunakan PowerPoint. Iya. Oh, kemudian buku Oke. dan alat tulis yang pasti. Iya. Baik, ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, silakan diteruskan kalau ini memang sudah yang paling efektif, Ibu Bapak. Silakan, ya. Bapak Ibu mau combine juga, misalnya pakai Edpuzzle, Padlet, ya. Terus terserah lah ya. Yang penting kalau saya lihat ada keseragaman seperti ini, tidak menyusahkan siswa juga. Jadi siswa untuk pengunduhan aplikasinya cukup satu kan untuk semua mata pelajaran. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Sifa ya. Terima kasih. Nah, oke, media. Sekarang kita beranjak ke yang lain, teknik penilaian. Teknik penilaian. Ya. Kita tetap diingatkan pada berbagai teknik penilaian. Di sini kami menawarkannya ada 7. Tes tertulis. Ya. Coba Bapak Ibu buka yang tadi Bitly. Kan? Buka itu kan, Bapak Ibu bisa pakai Zoho itu kan. Saya pakai Zoho tadi itu Bapak Ibu. Gitu. Saya buat, oke, terus saya buat linknya kan. Saya share. Gitu Bapak Ibu. Kita pakai Zoho itu sudah lengkap kan. Mau Bapak Ibu buat pilihan ganda A sampai E, Bapak Ibu mau buat esai terbuka yang ada sekian halaman folio, misalnya ngarang cerita juga bisa. Bapak Ibu nyuruh siswa itu ngelengkapin kalimat juga bisa, ya. Bapak Ibu mau buat tes tertulisnya itu dalam bentuk tabel, ya, gambar, diagram, semua lengkap di situ bisa. Kenapa saya minta Bapak Ibu isi yang tadi, link yang saya share tadi. Hanya untuk kita ada pembelajaran juga bahwa kita bisa pakai itu untuk tes tertulis kan. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Google kan biasanya pakai Google Form. Betul nggak Bapak Ibu ya? Ya nggak? Ya kan? Nah, jadi apakah penugasan ya? Tes lisan, praktek, produk, proyek, portofolio, ya. Ibu Aisyah Tri Astiningsih. Nah, Bunda. Iya. Halo Bu, Iya, Ibu. SMA atau SMK? SMK. SMK. Ngajar apa ya Bun ya? TKJ.
Oke, mestinya pertanyaan yang tadi ya. Nah, kalau Ibu lebih dominan teknik penilaian yang mana, Bu? Ini ketika PJJ atau PJJ ya, Bu ya? Ketika PJJ, Bu. Oh, ya. Penugasan. Penugasan ya. Oke. Ya, semua jenjang sama jawabannya, penugasan. Karena itu yang paling simpel memang. Nah, Ibu Bapak, yang menarik, di dalam penilaian PJJ, kita nggak bisa samakan standarnya sama konvensional. Misalnya hasil tes tertulis itu 100. Validitas dan reliabilitasnya Bapak Ibu mau lihat dari mana? Kecuali Bapak Ibu suruh siswa-siswa itu ada di depan kamera mereka masing-masing, kamera tidak boleh dimatikan, Bapak Ibu kasih link saat itu juga, kasih durasi waktu hanya 30 menit atau 40 menit saat mengerjakan, ya kan? Siswa hanya bisa sekali join, kalau sudah join dia sudah tidak bisa kembali masuk lagi, ya. Dengan berbagai rentetan yang lain yang panjang sekali, Bapak Ibu bisa buat validitas reliabilitasnya tinggi. Ya, tetapi kan kita nggak bisa jamin itu Bapak Ibu. Gitu. Makanya prinsip penilaian di dalam PJJ, ya, lebih kita fokuskan pada umpan balik. Gitu loh. Gitu. Ya. Jadi umpan balik itu, ya, kita lihat proses belajar anak, ya, apakah sudah mengalami peningkatan. Jadi di dalam PJJ yang ditekankan itu, ya, anak bisa kemudian menemukan gaya belajar mandiri yang paling pas buat dia selama di rumah itu seperti apa. Sesudah itu kita merespon, ya, hasil kerja anak itu dengan tindak lanjut atau follow up, gitu. Kemudian kita lihat bagaimana dia berproses. Makanya penilaian di dalam PJJ untuk menilai proses itu lebih ditekankan pada bukti fisik. Screenshot foto dia, foto bukti fisik dia, hasil kerja dia dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Ibu, gimana kalau soal praktek, Bu? Gitu. Praktek gimana nih? Tadi Ibu siapa yang tadi saya tanya ya? Lupa saya. Atau Ibu Trisurani? Bu Trisurani? Bunda? Bu Trisurani mengajar apa ya, Bu ya? PKK, Bu. Oh, PKK. PKK itu kewirausahaan ya? Iya. Nah, Bu, Ibu bisa ceritakan 2 menit aja. Bagaimana Ibu melakukan penilaian ya yang sifatnya praktek? Siswa apa ya? Praktek menggunakan video, dia sudah bikin video. Terus? Lalu dikirim. Oke, baik. Bapak Ibu, kita perhatikan lagi pertanyaan saya ke Bu Trisuryani. Jika demikian, apakah metode pembelajaran dan penilaian praktek di PJJ hanya efektif jika itu ditugaskan untuk praktek individual, Bu, dan tidak bisa praktek kelompok karena siswa tidak boleh bertemu? Kalau bertemu maksimal 5 orang, dan itu juga memakan biaya dengan resiko tinggi. Bagaimana komentar Ibu Trisuryani? Kayaknya nggak bisa deh, Bu. Nggak bisa ya kayaknya ya? Oke. Khawatiran orang tua murid. Ya, oke. Nah, baik, terima kasih Ibu Trisuryani. Ya, saya akan memberikan satu option. Ya, pada saat Bapak Ibu ingin membangun jiwa kerjasama, gotong royong, dan ada kolaborasi, dan siswa juga merasakan bahwa dia tidak sendiri pada saat dia belajar PJJ, maka praktek masih bisa kita tugaskan ke siswa secara berkelompok.
Tapi ada syaratnya. Bahwa lembar kerja yang Bapak Ibu buat, ya, itu plus lembar penilaiannya ada 2 macam. Siswa yang ditunjuk oleh kelompoknya untuk mempraktekkan penugasan itu, dan ya lembar kerja dan lembar penilaian bagi siswa yang memposisikan dirinya sebagai pengamat dan pengarah. Tetap toolsnya bisa memakai WA, ya, video conference. Jadi siswa yang praktek dia sendirian, dia videokan. Kemudian siswa yang lain mengamati juga pakai video. Oke? Berarti yang dikerjakan oleh yang praktek dan yang mengamati serta mengarahkan, ya, itu berbeda. Jadi saat Bapak Ibu menilai itu juga berbeda. Rubriknya beda, gitu. Bukti fisiknya apa? Ya, bukti fisiknya rekaman. Apalagi screenshot, apalagi foto, gitu kan? Apalagi ya hasil pengisian lembar kerja mereka. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi yang paling banyak tadi teman-teman penugasan ya. Oke. Ya, kita bergulir lagi ke bawah. Ya. Bergulir lagi ke bawah. Sekarang model, metode, bentuk kegiatan pembelajaran PJJ. Bapak Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Pak Muhammad Yusuf. Pak Muhammad Yusuf sedang asik beliau ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, bentuk kegiatan PJJ. Ceramah, penugasan, praktek, produk, proyek, games, presentasi, memecahkan masalah. Tadi Pak Agung sudah menyinggung apa? Penggunaan apa? Kahoot ya. Kita bisa bermain di sini kan Bapak Ibu ya. Ya. Terus project kayak apa nih project gitu ya. Ya. Ibu Isnan Laili. Ibu Isnan. Ada nggak Ibu Isnan Laili? Ibu Rosna Dahlan. Waset, ini ada namanya Bapak Muammar Qaddafi. Iya, Bu. Ya, ini dengan siapa? Dengan Bapak Muammar Qaddafi? Iya, Bu. Iya, terima kasih Bapak. Bapak mengajar apa ya Pak ya? Seni budaya, Bu. Wah, iya, seni budaya. Sulit nggak Pak kalau ngajar seni budaya di PJJ begini Pak? Iya, lumayan, Bu. Lumayan sulit. Lumayan, Karena ya? harus melihat langsung proses pembuatan proyek dari siswa. Gitu ya Pak ya? Nah, Bapak lihat di tabel yang saya sharekan. Untuk SMK, bentuk kegiatannya tetap paling banyak ceramah nih. Apa namanya? Penugasan. 35,53%. Kalau Pak Muhammad Qaddafi sendiri, lebih banyak yang mana Pak? Saya lebih banyak di proyeknya, Bu. Kalau penugasan hanya untuk membuat kelompok, kemudian mereka diskusi secara internal, bukti diskusinya di screenshot, kirim di WA saya biasanya gitu. Bagus, iya. Betul Pak, kalau Bapak menjawab itu saya suka. Karena memang yang sangat ideal adalah project based learning. Gitu. Ya. Bapak bisa tunjuk teman Bapak dari SMA atau SMK Pak? Saya dari SMA dan SMK, Bu, mengajar dulu. Banyak sudah mewakili. Berarti teman yang lain sudah cukup kalau gitu ya, mewakili dua-duanya ya. Lihat Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Kita jangan lihat waktu-waktunya. Tetapi di dalam project based learning, ya, mungkin Pak Muammar Qaddafi itu juga bisa memakai model yang lain di dalam project based learning tersebut. Ya, poin-poin penting di dalam project based learning PJJ, apa tahapannya Pak Muammar? Kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Silahkan Pak. Iya Bu, nanti
kalau sudah di screenshot bukti dari diskusi internal mereka, nanti beberapa kelompok yang sudah dibagikan mempresentasikan, kita ambil beberapa sampel dari kelompok tersebut, misalnya ada sebanyak 10 kelompok, jadi kita ambil 5 mengingat waktu dan sebagainya. Nah, kita bisa menilai dari situ. Dan pertemuan selanjutnya, kita praktek dengan cara mereka memvideokan apa yang mereka buat dan menjadi satu produk dan bisa dinilai juga, tanpa harus penugasan secara tertulis juga. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Project based learning, ya, satu guru menetapkan topik atau tema. Oke, ya. Kemudian sesudah itu, ya, dari topik atau tema tersebut, ya, kemudian guru menentukan dan menjelaskan strategi dalam penyelesaian project based learning tersebut, ya. Guru bisa mendemonstrasikan, kemudian siswa diminta membuat jadwalnya atau tahapan kegiatannya, penjadwalan. Nah, sesudah itu kemudian siswa diminta mempersiapkan. Setelah siswa melakukan tahap persiapan, siswa melakukan tahap pelaksanaannya. Setelah pelaksanaan selesai, tahap pelaporan. Di dalam pelaksanaan dan pelaporan mungkin ada juga aktivitas atau kegiatan dokumentasi yang tadi dikatakan oleh Pak Muammar Kadafi tadi dengan syutingan atau video syuting. Pada saat mulai dari pembuatan jadwal, ya, atau kegiatan penyiapan pelaksanaan sampai dengan pelaporan, guru tetap harus melakukan pemantauan dan supervisi. Guru harus mendampingi siswa. Baru kemudian tahap untuk mengkomunikasikannya. Baik komunikasi itu bersifat bersifat teks, ya, ataupun presentasi atau verbal atau performance, ya, performance atau seperti festival, ya, pameran dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Tapi yang jelas, ya, di dalam project based learning di sini semua ada. Individual rotation ada, ya, kemudian station computer station ada, ya, flip classroom ada. Ini pasti ada semua poin-poin yang ini, Bapak Ibu, di dalam model pembelajaran yang dipilih, ya, untuk project based learning. Project based learning itu masuk ke dalam pembelajaran yang panjang, berbeda dengan yang saya berikan contoh di sini. Yang saya tayangkan barusan ini short, ya. Ini pembelajaran singkat, shorter learning activities. Kalau project based learning yang dicontohkan oleh Pak Muammar Kadafi tadi, dia di poin nomor 3, ya, project work, ya. Oke, saya suka jawaban Bapak, ya. Baik, ya, kita akan lanjut lagi. Ya, kita akan lanjut. Kalau tadi kita bicara dengan model, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini untuk mengclosing, ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.20. Oke. Bagaimana sih cara teman-teman di YPIP memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa di YPIP, gitu lah, ya. Ya. Paling banyak yang mana? Apakah kemudian dikaitkan dengan lingkungan rumah si siswa itu, gitu kan? Apakah dengan siswa melakukan games, ya? Terus apakah siswa berdiskusi pakai WA group, gitu ya? Terus apakah siswa kita kondisikan melakukan kegiatan bersama anggota keluarga yang lain, begitu ya? Seperti apa atau tidak ada satupun dari pernyataan ini yang Bapak Ibu lakukan, tetapi Bapak Ibu memiliki strategi yang lain yang bisa memberi pengalaman belajar bermakna buat siswa YPIP. Dan itu Bapak Ibu lihat sangat efektif, ya. Bagaimana? Ada yang ingin berbagi, Bapak Ibu? Silahkan. Silahkan.
Kalau ada yang ingin berbagi, langsung buka mic-nya, kemudian langsung berbicara. Ibu Nur Amalia. Assalamualaikum, Bunda. Kenapa saya pilih Bu Nur Amalia? Namanya seperti anak saya, Amalia. Ya. Ibu Nur Amalia, selamat siang. Siang. Aduh, senang mendengar suara Ibu. Ibu mengajar di SMA atau SMK, Bu? Di SMK, Bu. Sip, ngajar apa, Bu? Ekonomi bisnis, Bu. Sama kita ya. Kita sama-sama ekonomi ya. Bu Nur Amalia, ceritakan pengalaman Ibu supaya selama PJJ ini anak-anak nggak boring. Terus anak-anak juga menikmati dan anak-anak bisa kemudian menemukan satu strategi gimana supaya dia juga tambah pintar, kompetensinya naik, pengetahuannya naik walaupun PJJ. Dan itu sangat membekas di hati siswa. Silakan Bu Nur Amalia. Bisa diberi contoh dengan materi apa gitu, silakan Bu. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bu Widya. Selama pengalaman saya PJJ ini banyak banget kesulitannya. Salah satunya jumlah anak yang mengikuti atau ikutin asesmen itu 50 misalnya atau 42. Tapi yang mengumpulkan itu hanya setengahnya. Nah, alasannya, Ibu maaf, tidak bisa terkirim. Oke, jadi saya mengambil alih, menarik mereka supaya tertarik dengan perjalanan saya, itu dengan video dari YouTube yang saya ambil. Lalu penyerahan tugasnya pun saya ringankan, tidak hanya dari Google Classroom, tapi bisa dari WA maupun kirim ke email saya. Seperti itu, Bu. Jadi saya lagi mengeksplor video-video unik yang sangat berhubungan dengan mata pelajaran saya. Jadi biar mereka tuh, ih seru juga ya pelajaran ini ya, gitu. Oke, baik, sip. Tepuk tangan buat Bu Amalia. Ya. Terima kasih. Baik. Iya, sip. Ibu, jawaban Bu Amalia saya konekkan sama tabel yang saya tampilkan ke Bapak Ibu sekarang. Supaya pembelajaran itu bermakna buat siswa di PJJ, Bapak Ibu mesti kenal sama siswa Bapak Ibu. Ya. Kenalnya apa? Kenal dia itu minatnya apa, ya, background-nya apa, gitu. Ya. Jadi kita sesuaikan. Tadi di awal kan saya udah bilang nih, PJJ jarang yang responnya 100%. Minimal ada 2% dari jumlah siswa tidak merespon. 50% saya bisa paham. Bahkan ada sekolah yang 70%, 80% tidak merespon. Alasannya apa? Daya dukung. HP-nya mereka punya cuma yang 300.000, nggak bisa pakai WA. Gitu kan? Atau 100.000, 200.000 bekas, gitu kan Bapak Ibu. Ya, dia nggak punya wifi di rumah, nggak bisa beli kuota, misalnya seperti itu Bapak Ibu, macam-macam alasannya. Apakah yang diceritakan Bu Nur Amalia salah? Nggak salah. Bahkan seandainya pun Bapak Ibu nggak pakai itu semua, saya bilang tadi, Bapak Ibu mesti nyuruh aja ke murid setiap hari Senin datang ke sekolah, ambil tugas, ambil materi, cari ini itu, habis itu balik lagi hari minggu depannya ngumpul yang minggu kemarin, sekarang ambil lagi, itu tetap kami benarkan. Gitu. Yang penting respon siswa 100%. Gitu Bapak Ibu. Kita bisa ngecek ya pembelajaran kita di anak itu berhasil atau enggak gitu ya. Kalau semua anak merespon toh. Ya, sehingga kebermaknaan pembelajaran yang Bapak Ibu kelola itu bisa dilihat dari berapa persen respon siswa. Gitu Bapak Ibu. Ya. Kalau siswa-siswa Bapak Ibu semua sudah familiar dengan IT, kemudian kondisi di rumah juga mendukung, buat video bisa. Tetapi kalau diceritakan Bu Nur Amalia tadi nggak bisa. Ya wes pakai WA group aja, nggak apa-apa. Gitu. Ya mereka bisa masuknya pakai video-video itu ya silahkan aja, nggak masalah gitu Bapak Ibu. Ya, karena
kita bisa mengambil banyak sekali video-video atau bahan-bahan ajar dalam berbagai bentuk ya dari berbagai sumber Bapak Ibu. Ya. Nah, terakhir di sini pemanfaatan alat-alat yang tersedia di rumah ya. Jadi apakah teman-teman guru di IP ini juga memanfaatkan lingkungan di sekitar siswa ya. Kalau Bapak Diki Iskandar, Pak Diki, Pak Diding Hamdani, Ibu hadir. ya, Bapak bisa ceritakan ya, pas Bapak ngajar, berapa kali ya Bapak kemudian membuat instruksi itu dengan memodifikasi pemanfaatan lingkungan belajar siswa untuk siswa belajar PJJ, Pak Diding? Kalau untuk penyiapan, biasanya koordinasi dengan Walas, share kode Google Classroom. Habis dari WA, baru anak-anak nanti join ke Classroom. Terus kalau untuk penugasan, biasanya saya selingi dengan video. Gitu. Oke, iya. Penugasan selingin dengan video ya, oke. Ada lagi Pak? Udah itu aja Bu. Itu ya, oke ya. Kalau untuk ini, untuk apa namanya? Bapak ngajar apa sih Pak? Oh iya Bu, saya ngajar kimia. Bapak ngajar kimia ya? Iya Bu. Bisa nggak Pak STEM-nya itu diterapkan di PJJ ini Pak? STEM-nya Pak? Science, yang teknologi, tadi ya. Bisa Bu. engineering, matematik. Ya ada bisa dimulai nanti Bu. Bisa ya, bisa dimulai ya. Oke. Baik ya. Baik, terima kasih Pak Diding. Ya, Bapak Ibu karena waktu saya harus sangat membatasi apa yang saya berikan ke Bapak Ibu. Ya, tetapi saya berusaha batasi dan semua paling tidak sudah tersampaikan walaupun sedikit-sedikit ya. Jadi intinya adalah di dalam PJJ itu prinsipnya tetap pembelajaran bermakna itu Bapak Ibu mampu bangun dalam diri siswa walaupun tidak semua kurikulum itu Bapak Ibu bisa tuntaskan ya, tetapi bisa Bapak Ibu tuntaskan itu dengan flip classroom. Jadi Bapak Ibu bagi materi mana yang jadi bagian belajar dari siswa, materi mana yang harus bersama Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya poin-poin di dalam RPP tadi ada 3 ya. Tapi kita tidak didominasi oleh format RPP ya. Tapi saya lebih kepada prinsip merancangnya bagaimana ya. Kemudian kita tetap pakai pilihan sekian model begitu ya. Nah, kemudian ini ya sampai dengan hotsnya di dalam PJJ itu seperti apa. Apakah bisa tanpa Google Classroom? Bisa, silahkan WA group seperti ini juga ini saya tampilkan di sini. Nah, kemudian hotsnya di mana? Ya. Hotsnya tadi saya beri contoh di dalam pembelajaran dan kalau di dalam penilaian saya ambil contoh sedikit saja. Saya ambilkan dari pengganti ujian nasional sekarang adalah asesmen kompetensi minimum, begitu Bapak Ibu. Jadi hot sudah, RPP sudah, ya. Kemudian poin-poin apa yang harus Bapak Ibu perhatikan di dalam merancang RPP, di dalam mengajar PJJ, ya, di dalam menilai PJJ. Saya memakai strategi yang saya bertanya dengan hasil apa yang harus Bapak Ibu perhatikan di dalam merancang, mengelola, dan menilai PJJ. Tadi lebih kepada umpan balik begitu. Nah, sebagai closing, sebelum saya serahkan kembali kepada Ibu Saida, saya minta
ada satu orang yang bisa menyimpulkan atau men-sharingkan saja dulu apa sih yang didapat dari sesi saya barusan. Silahkan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Muhammad Robi Arianto ada? Atau Pak Mukijo Martoyo ada? Ibu Nursida April ada? Ibu Nursida? Ibu Nabila Puspahati? Siapa lagi ya? Nah, ini semuanya foto soalnya ya. Siapa yang ingin memberikan refleksi dari apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama sesi kita? Silakan Bapak Ibu. Langsung saja dibuka mic-nya, terus Bapak Ibu bicara ya. Bapak Muhammad Agung, bisa saya dibantu Bapak Muhammad Agung? Ya. Bapak memberikan refleksi. Jika tanya jawabnya, dia sudah langsung ya Bu, interaktif. Ya. Sudah memaparkan materi langsung interaktif. Sekarang beliau meminta Bapak Ibu mohon untuk menyampaikan refleksinya terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Lydia. Iya. Silakan Bapak Ibu ada di sini. Selama 1 jam 20 menit bersama saya. Bapak Tirto, dipanggil Bapak Tirto. Ya. Pak Diki kayaknya ini aktif nih Pak Diki. Bapak Diki. Halo Pak Diki. Siap Bu Edit. Pak Diki tolong berikan refleksi Pak Diki. 2-3 kalimat saja untuk terhadap paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Widya. Silakan Pak Diki. Pasang mic-nya. Kalau dari saya, memang untuk PJJ ini agak kurang efektif, Bu. Tapi untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, ya diusahakan maksimal dengan berbagai metode yang seperti tadi dipaparkan oleh Ibu Widya. Ya ada penugasan, terus foto gambar, dan lain-lain. Itu aja, Bu. Oke. Terima kasih Pak Didi. Ya. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Saya nanti minta tolong Ibu Saida edit ya. Mungkin sebelum di-close, semua videonya dibuka, kemudian kita foto. Saya lihat ada 5 halaman ya. Halaman pertama diklik foto, halaman kedua klik foto, 3 klik, 4, 5 untuk bukti fisik YPIP dan juga saya. Ya. Share recordnya di stop dulu Bu, biar bisa dilihat. Baik. Record, oke. Screenshotnya ya. Baik, ya. Screennya Ibu matiin. Nah, oke. Oke. Semua sudah dibuka videonya? Sudah dibuka Bapak Ibu? Oke. Baik, kita buka galerinya. Ada 92 partisipan. Halaman Bu Saida. Oke, ya. Sudah dibuka semua ya Bapak Ibu ya. Silakan gayanya apa dengan jempol atau apa terserah deh. Kita foto. Aman deh Bapak Ibu terhadap apa yang ini. Kita nggak kelihatan ya. Oke Bapak Ibu peserta webinar tolong ya. Terserah actionnya Bapak dan Ibu. Berikan apresiasi untuk Ibu Widya. Sip. 1, 2, 3. Oke. Sekarang halaman 2. Nah, Ibu Gilang Aulia mana nih fotonya? Saudara mana? Mulai. Ayo kita semua. 1, 2, 3. Sini. Oke. Oke. Halaman 3.
Bu Serlia Febrianti, Pak Ahmad Anwar, nggak ada fotonya nih? Mana nggak ada? Oke. Karena kan udah ada fotonya. Tadi ditanyain. Ayo. 3. Sip. Terakhir, halaman 4. Ya orang cakung nih. Mana? Maria Sipayung. Yudafi. Dibuka. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Saida. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sukses ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dah. Selalu sehat semuanya. Salam. Selalu sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bapak dan Ibu, Semoga selalu sehat. yang berbahagia. Alhamdulillah. Dalam rentang waktu beberapa jam, mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 14:35 menit. Bapak Ibu sudah setia dan kelihatan keaktifannya. Kalau boleh disimpulkan apa yang disampaikan oleh Ibu Widya? Yang pertama, siap tidak siap. Sekarang kita berada di era revolusi industri 5.0, harus siap. Kemudian beliau sudah memaparkan bagaimana itu strategi PJJ lengkap, memberikan contoh RPP alternatif. Kemudian bagaimana prinsip rancangan perangkat RPP untuk PJJ tersebut. Contoh aplikasi model relation station dalam blended learning. Kemudian hot dalam PJJ ini yang penting kita ingat. Bapak dan Ibu tolong anak-anaknya. Ternyata hot dalam PJJ bertumpu pada literasi. Catat. Oke? Kemudian Bapak dan Ibu harus memodifikasi bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik PJJ. Kemudian harus pintar-pintar, cerdas, memilah dan memilih media pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan beserta teknik penilaiannya. Silakan kutip dari mana saja, dari film, video, bahan teks. Tapi ingat Bapak dan Ibu, etika mengutip adalah cantumkan sumbernya. Jangan kita kesalahan. Oke, terakhir kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Widya. Burung dara, burung cendrawasih, berasal dari tanah Papua. Ibu Widya Ningtyas yang terima kasih atas berbagi ilmunya yang syarat makna. Kambing disembelih berlumur darah. Disembelihnya tentu pada waktu kurban. Jika ada kurang dan salah, hal yang salah, mohon dilupakan. Penjahit benang membawa peci, Ibu Asmi menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Acara saya serahkan sepenuhnya kepada pembawa acara tadi. Sekali lagi Bapak dan Ibu, tolong apa yang disampaikan oleh Bapak Agung dan Ibu Widya. Bapak dan Ibu, kami siap mengejar Bapak dan Ibu dalam bentuk aplikasi di dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Mir. Dadah. Hei. Kita bisa live? Sudah bisa live ya? Ya, makasih Bu. Bisa live ya. Makasih Bu Widya, makasih Pak Agung. Dadah Pak Makasih, Agung, sama-sama. Bu Widya. Makasih Bu, makasih Pak. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber kita hari ini, Dr. Insinyur Agung Budi Susanto MM dan Ibu Widya Ningtyas MPD atas materi yang disampaikan. Semoga menjadi bekal kita pada pembelajaran jarak jauh.
Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Anda Haja Saidah Edith Hanum MPD yang telah memandu acara materi ini berjalan dengan lancar. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita masuk ke acara penutup. Demikian acara webinar SMA SMK YPIT Jakarta dengan tema Blended Learning Solusi Pembelajaran Abad 21 dengan daring dan luring. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atas waktunya dalam mengikuti acara hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.